Saat ini, indeks Nasdaq yang berisi saham-saham teknologi unggulan di US adalah yang terbaik dibandingkan indeks-indeks lainnya di dunia. Kenapa bisa begitu? Apakah akan menjadi bubble.com di 2000-an yang lalu? Menurut saya, saat ini saham-saham teknologi seperti Apple, Google, Spotify, hingga Tesla memang naik bukan karena bubble di 2000-an yang lalu, tapi karena saat ini dengan kemajuan internet yang sudah sangat jauh dibandingkan dahulu, membuat orang-orang khususnya generasi milenial semakin membutuhkan teknologi untuk membantu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dulu di tahun 2000, belum ada orang yang pegang smartphone, laptop saja masih barang langka. Beda dengan sekarang di mana semua orang sudah pegang smartphone. Semua orang beriklan di internet dan sebagainya. Jadi bedakan tahun 2000 dan tahun 2021. Jika kita bandingkan dengan IHSG, maka sejak pembukaan market awal 2020 hingga saat video ini dibuat, Nasdaq sudah naik sekitar 50%. Sedangkan IHSG masih berjuang di area pembukaan 2020 di 6.300. Jika teman-teman adalah investor besar, pasti akan lebih memilih untuk menempatkan dana di saham-saham teknologi seperti Google, Tesla, hingga Amazon. Ini sedikit unek-unek saja, tapi menurut saya saat ini pasar saham kita agak tidak sehat kenaikan saham-sahamnya karena beda dengan saat kita beli perusahaan seperti Shopify, Tesla, NIO, atau Airbnb di mana sudah jelas produk dan kinerja mereka terbukti luar biasa. Saham-saham kita yang naik super tinggi seperti Antam atau Breeze, jujur hanya investor yang nekat saja yang berani masuk banyak di saham-saham ini karena kenaikan sahamnya baru berdasarkan rumor dan dari rekomendasi para tokoh atau influencer saja. Di video ini saya akan share cara bagaimana untuk mulai mengisi portfolio dengan saham-saham yang berada dalam sektor teknologi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendaftar melalui link referral saya di deskripsi. Jadi kita sama-sama bertukar manfaat dan saya akan terus berusaha kasih informasi-informasi menarik lainnya. Saya juga mengucapkan selamat bagi teman-teman generasi 2020 kemarin yang sudah mulai membeli saham-saham di US karena setidaknya hingga sekarang saham-saham tersebut pasti sudah kasih teman-teman cuan banyak. Saya juga senang jika bisa bikin teman-teman profit dengan mempelajari video-video saya. Oke, jadi teman-teman pertama butuh broker luar negeri untuk membeli saham-saham di Nasdaq. Silahkan cek di playlist saya. Di situ saya sudah mengulas beberapa broker yang bisa teman-teman pilih sendiri. Saya berusaha untuk meneliti setiap broker dari kemudahan, keamanan dana, hingga regulasi yang saya rasa sesuai bagi yang masih pemula sekalipun. Tapi teman-teman jangan bergantung pada video saya saja karena tidak ada garansi 100% aman dan saya tidak bertanggung jawab apabila ada apa-apa dengan broker tersebut. Setiap mendaftar broker luar negeri, teman-teman pasti akan disuruh mengisi form W8BEN. Ini adalah form bagi kita, investor dari luar US atau sebutannya non-resident alien agar tidak dikenai pajak US. Jadi kita bayar pajaknya ke Ditjen Pajak Dalam Negeri. Tidak susah mengisi form ini, teman-teman tinggal ikuti petunjuk di broker masing-masing atau bisa lihat di Google, banyak yang membahas. Untuk minimal beli itu beragam, tergantung broker Anda. Saya rasa broker-broker luar masih lebih unggul daripada sistem di Indonesia yang minimal beli harus 1 lot atau 100 lembar. Kebanyakan broker luar negeri minimal beli per sahamnya adalah 1 lembar saja. Saran saya cari broker yang memiliki sistem fractional shares di mana teman-teman bisa membeli pecahan sahamnya. Misalnya, jika harga sahamnya Tesla $850 per lembar, maka teman-teman bisa beli 0,1 lembar atau $85 saja sesuai dengan dana yang teman-teman miliki. Untuk informasi-informasi lainnya, teman-teman bisa tonton video saya yang lain berikut. Nah, sekarang saya ingin bahas fokus dari video ini, yaitu bagaimana mulai membangun portfolio saham-saham US teman-teman. Saham-saham apa saja yang bisa teman-teman mulai perhatikan bagi pemula? Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus mendiversifikasi portfolio dengan saham-saham dari beberapa sektor atau industri yang berbeda. Jangan membeli saham-saham yang industrinya sama, seperti Tesla, NIO, XPeng, dan GM saja. Karena begitu euforia electric vehicle turun, maka saham-saham tadi juga akan turun atau stagnan semua. Ada banyak sekali industri yang bagus di sektor teknologi, tapi sebaiknya teman-teman fokus ke industri EV, industri e-commerce, industri data yang mencakup AI dan cloud computing, industri makanan berbasis teknologi, industri clean energy, dan industri genomics. Teman-teman tidak perlu pilih semua industri. Jika dana terbatas, maka 3 sektor saja cukup. Jumlah saham yang ideal bagi pemula adalah 5-10 saham. Semakin banyak saham, maka return portfolio akan semakin lambat. Saham-saham yang berada di industri EV, contohnya yang paling terkenal adalah Tesla kode TSLA dan NIO, Teslanya Cina kode NIO.
Baidu kode BIDU juga bisa teman-teman jadikan kandidat karena Baidu akan berperan besar saat era robotaksi mulai berkembang besok. Saham-saham dari industri e-commerce terbaik saat ini adalah Amazon kode AMZN. Kalau teman-teman butuh saham yang bikin tenang dan nggak mungkin bangkrut, maka Amazon salah satu pilihan terbaik. Teman-teman bisa mendapatkan exposure ke Cina dengan membeli sahamnya Alibaba kode BABA atau JD.com kode JD. Dua perusahaan ini adalah yang terbesar di Cina saat ini. Sea Limited bisa juga teman-teman teliti. Sea Limited dengan kode SE adalah induk usaha dari Shopee, marketplace terbesar di Asia Tenggara. Jumia kode CMIA juga menarik untuk diperhatikan. Jumia adalah e-commerce terbesar di benua Afrika. Shopify dan BigCommerce merupakan pilihan lainnya yang punya prospek cerah. Sektor yang teman-teman tidak boleh lewatkan adalah di Artificial Intelligence dan Cloud Computing. Semua perusahaan sekarang membutuhkan teknologi AI dalam menjalankan bisnisnya. Saham-saham yang bisa teman-teman teliti adalah IBM dengan kode IBM, salah satu perusahaan yang terbesar di industri ini. Kemudian ada Nvidia kode NVDA yang teman-teman pasti sudah sangat familiar. Google kode GOG jelas pemain besar di sini. Palantir kode PLTR juga sangat menarik karena ini adalah perusahaan AI dengan klien-klien besar di banyak instansi pemerintah di US. Untuk cloud computing, teman-teman bisa memasukkan Microsoft kode MSFT, Amazon kode AMZN, Google kode GOOG, Alibaba kode BABA, hingga Oracle kode ORCL. Cloud computing adalah sistem pengolahan data berbasis cloud. Seperti contohnya di industri game, ada Google Stadia, di mana teman-teman tidak membutuhkan konsol lagi untuk bermain game, tapi langsung streaming dari internet. Industri makanan berbasis teknologi, khususnya di teknologi daging artifisial, saat ini sedang mulai berkembang. Sekarang semakin banyak gerakan anti daging, baik itu untuk alasan kesehatan, animal cruelty, dan pencemaran lingkungan. Jika teman-teman yakin potensi pasar untuk daging artifisial yang terbuat dari sains, maka teman-teman wajib perhatikan Beyond Meat kode BEND dan Taito Chef kode TTCF. Kedua perusahaan ini sudah mulai gencar memasarkan produk-produk mereka, baik bekerja sama dengan restoran-restoran cepat saji hingga memasuk produk-produk mereka ke supermarket di US. Sektor lain yang lagi booming saat ini karena terpilihnya Joe Biden sebagai presiden adalah sektor clean energy. Sektor ini mencakup semua industri yang berhubungan dengan wind, solar, hydro, biomass, geothermal, hingga green hydrogen. First Solar kode FSLR, Sunworks kode SUNW, dan SunPower kode SPWR adalah saham-saham dari industri berbasis solar. Plug Power kode PLUG ini adalah pemain di industri hidrogen fuel cell. Next Era Energy kode NEE juga merupakan pemain besar di industri green energy. Sektor healthcare khususnya di industri genomics diprediksi akan bersinar di 2021. Semua industri yang berhubungan dengan genomics seperti gene editing, CRISPR, therapeutics, DNA sequencing, DNA mapping, hingga DNA modification akan menjadi masa depan umat manusia. Saham-saham yang populer saat ini adalah CRISPR Therapeutics kode CRSP, Intellia Therapeutics kode NTLA, hingga Editas Medicine kode EDIT. Mereka adalah perusahaan yang mengembangkan teknologi CRISPR, di mana mereka bisa menyembuhkan segala jenis penyakit yang berasal dari gen, mengedit hingga memodifikasi DNA manusia. Bionano Genomics kode BNGO juga bisa teman-teman perhatikan karena sahamnya yang paling ramai dibahas oleh investor-investor di US saat ini. Ini adalah perusahaan yang menjual alat untuk mendeteksi dan menganalisa gen dan DNA secara akurat. Nah, itu tadi saham-saham yang bisa teman-teman pilih, terutama bagi pemula yang masih bingung ke sektor dan saham apa yang harus dibeli. Bagi teman-teman yang belum invest ke US, sebaiknya coba dan mulai belajar, karena sayang sekali jika melewatkan kesempatan untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan teknologi terbaik di dunia saat ini. Jangan tunggu hingga sahamnya sudah mahal-mahal dan growth-nya sudah melambat. Klik like jika video ini bermanfaat, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.